Sudah kelihatan, Bu, ya? Iya, kelihatan, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu, Bapak semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa dijaga dan disehatkan oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, saya beberapa waktu terakhir sering mengisi workshop publikasi, tapi satu yang sangat saya bangga untuk hari ini, pesertanya sudah mencapai 500. Nah, ini paling banyak workshop terkait publikasi yang pesertanya paling banyak. Iya, di YouTube juga banyak, Pak. Di YouTube juga banyak ya. Jadi ini di Zoom saja sudah 500-an. Artinya apa? Alhamdulillah berarti panitia ini sukses. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pimpinan di Universitas Muhammadiyah Nrekang ini, kemudian seluruh panitia, termasuk khususnya yang mengkontak kami. Jadi ini kayaknya yang kedua kali ya saya mengisi di Universitas Muhammadiyah Nrekang ini. Dan yang hebat lagi panitia tadi pagi mengontak bahwa sebenarnya yang mendaftar ini adalah sebanyak 1.299. Nah, ini mungkin sebagian ada di YouTube dan alhamdulillah sebaran peserta ini juga banyak dari DKI Jakarta, dari Jawa Tengah, juga Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan lainnya. Yang hebat juga ini dari peserta ini terus terang teman-teman dosen juga banyak, teman-teman guru, mahasiswa, pegawai swasta, pustakawan, penyuluh dan lain-lain. Ini artinya adalah seminar yang workshop BIMTEK yang paling rame, dari segi jumlah juga paling banyak dan dari segi peserta juga paling bervariasi. Ini alhamdulillah bagus, tapi ini ada tapinya. Ini materi ini terpaksa harus menyesuaikan. Nah, kalau yang dosen mungkin mohon maaf nanti sebagian ada yang terlalu sederhana, tapi juga mungkin ada sebagian teman-teman yang mungkin baru, mahasiswa juga khususnya mungkin ada yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu materi ini dikemas sedemikian rupa sehingga mampu menjangkau seluruh lapisannya, sehingga dari hal yang paling dasar termasuk yang sederhana, yang tengah, nanti termasuk yang terakhir nanti ada beberapa yang advance materinya. Oleh sebab itu untuk mengcover semua audien ini yang penting bagi kita. Oke, tadi sangat bagus dipaparkan tentang materi khususnya bagaimana menganalisis data, termasuk yang terakhir tadi secara detail berbagai macam analisis kuantitatif juga. Materinya terus terang sangat menarik tadi saya menyimak. Kemudian kali ini kita akan fokus kepada materi tentang bagaimana mencari kebaruan ide penelitian, novelty dalam konteks kekinian ya. Orang menyebutnya kebaruan ide, orang menyebutnya juga novelty. Ini yang penting bagi kita. Khusus pada penelitian kuantitatif analisis publikasinya. Saya untuk mencari kebaruan, menemukan kebaruan, saya tidak fokus kepada kuantitatif, tapi semua saja, baik kualitatif, kuantitatif, ataupun mix method itu sama untuk mencari kebaruan ide penelitian. Cuma yang membedakan tadi oleh pemateri yang sebelumnya tadi itu nanti di teknik analisis. Oke, baik Ibu Bapak, karena waktu kita terbatas ya 1 jam, kita mencoba mengemas sedemikian rupa sehingga dalam waktu 1 jam kita bisa menghasilkan pengetahuan termasuk juga keterampilannya nanti kita praktek sebentar tentang bagaimana menemukan itu. Kita masuk kepada strategi penulisan artikel ilmiah karena mencari kebaruan sudah bagian dari riset, bagian dari publikasi. Oke, banyak orang dalam konteks ini adalah guru, dosen, mahasiswa, dan siapapun yang terkait termasuk peneliti ingin memiliki karya ilmiah. Namun di sisi lain fakta menunjukkan bahwa tidak hanya mahasiswa ya, tidak hanya peneliti, dosen pun dalam konteks khususnya publikasi internasional bereputasi. Kebetulan kami hampir 10 tahun ya menangani publikasi yang nasional internasional di Universitas Negeri Malang. Jadi tahu betul bahwa menghasilkan karya ilmiah termasuk bagi teman-teman dosen itu juga ternyata tidak mudah, khususnya dalam level internasional bereputasi. Ini fakta. Tapi kenyataannya semua yang di kita itu ingin punya publikasi yang bagus. Kenapa demikian, teman-teman, Ibu Bapak?
Kemampuan penulisan karya ilmiah itu tidak datang dengan sendirinya. Jodoh bisa datang dengan sendirinya, tapi publikasi karya ilmiah itu tidak datang dengan sendirinya. Nah, mungkin teman-teman mahasiswi yang bergabung bisa jadi di rumah ada yang melamar, itu jodoh datang dengan sendirinya. Tapi kita nggak bisa duduk tiba-tiba kita ada publikasi atas nama kita, nama pertama corresponding, itu nggak bisa. Kenapa? Kita perlu kerja keras, kita perlu ilmu, kita perlu keterampilan. Dan kita tentunya proses pelatihan. Salah satu yang Ibu Bapak panjenengan semua ikuti saat ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas ilmu dan keterampilan kita. Nah, sehingga ujung-ujungnya nanti Ibu Bapak semua, penguasaan penulisan karya ilmiah yang baik akan menentukan kualitas pendidikan dari semua level. Level yang paling bawah sampai level pendidikan tinggi, dan nanti juga tentunya dari perkembangan karya ilmiah ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tidak mungkin ilmu pengetahuan teknologi itu tanpa dilalui dari riset. Riset nanti berkaitan dengan publikasi ilmiah. Mengapa karya ilmiah penting? Sekali lagi salah satunya adalah dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Nah, ini banyak guru yang bergabung di sini, termasuk dosen yang bergabung banyak di sini dari persentase. Kenapa? Sertifikasi. Teman-teman guru, termasuk juga dosen, kalau tidak punya obligasi ilmiah, yakin tidak bisa dapat sertifikasi sekarang. Sertifikasi tidak hanya sertifikatnya ya, tapi juga tunjangannya itu yang penting juga. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Maka banyak teman-teman guru termasuk dosen yang ingin mengajukan sertifikasi, mengikuti pelatihan semacam ini dalam rangka untuk menghasilkan karya ilmiah. Kemudian bagi teman-teman yang bekerja di perguruan tinggi, termasuk di lembaga riset, LIPI, Batan, dan sebagainya, itu wajib untuk kenaikan pangkat untuk tim peneliti. Kemudian juga untuk lomba karya ilmiah, ini untuk masyarakat umum. Sering akhir-akhir ini kita temukan lomba karya ilmiah untuk masyarakat umum, termasuk untuk siswa. Dan yang paling penting juga adalah untuk studi lanjut. Kalau di luar kita punya karya ilmiah yang bagus, biasanya sangat mudah untuk mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut dan lain sebagainya. Ini yang penting dulu, ini sebagai pengantar, Ibu Bapak. Kemudian berikutnya, apa sih karya ilmiah? Ini mohon maaf, kenapa ini saya sampaikan sangat dasar. Sekali lagi bagi teman-teman dosen, mohon maaf, mungkin tidak perlu, tapi karena melihat banyak mahasiswa juga yang bergabung dengan kita, banyak juga yang pegawai umum yang mungkin sudah lama bekerja, lupa dengan kuliah, ini perlu kita berikan dulu. Karya ilmiah, kalau di luar orang menyebut scientific paper. Nah, paper ya kertas, tapi kalau di luar, di komunitas ilmuwan di dunia, paper yaitu karya ilmiah, cukup menyebut paper. Bahkan tidak disebutkan scientificnya. Kita berapa paper, how many papers, berapa karya ilmiahnya, biasanya seperti itu. Kemudian ini, karya ilmiah yang membedakan dengan karya tulisan yang lain adalah karya ilmiah ini adalah hasil yang dilaporkan, hasil riset, secara tertulis dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Ada kaidah-kaidah khusus, ada etika keilmuan. Kalau kita menulis di tulisan umum itu bebas, tidak perlu introduction misalkan, tidak perlu analisis seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi. Kita bebas menulisnya, urutannya bebas kita, bahasanya juga bebas. Tapi dalam konteks karya ilmiah ini nggak bisa bebas kita terikat dengan kaidah keilmuan, dan terakhir juga kita terikat oleh etika keilmuan. Menampilkan gambar saja kita perlu izin. Menampilkan kata atau kalimat saja yang konseptual kita perlu merujuk. Nah, ini yang penting. Jenis-jenis karya ilmiah saya kira sudah umum di kita, makalah, laporan penelitian, TA, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan artikel jurnal. Dalam konteks ini, yang menjadi masalah, mungkin TA masih mudah bagi sebagian orang, skripsi. Tetapi kalau sudah masuk konteks artikel jurnal, khususnya internasional bereputasi, ini yang sering menjadi masalah besar bagi kita. Yang jelas dalam karya ilmiah itu prinsip kita itu ketelitian, keterpercayaan, keterbukaan, dan kejujuran, kebebasan. Tidak bisa kita seorang ilmuwan yang menghasilkan karya ilmiah dikekang, misalkan oleh suatu perusahaan, dikekang oleh misalkan oleh pejabat misalkan. Hasilnya harus ini. Tidak bisa, karena ini adalah sebebas-bebasnya karya ilmiah ini. Kemudian, maka dalam konteks ini saya juga lihat banyak bagi guru, ini penting bagi guru juga. Dalam konteks sekarang, kalau dulu guru hanya mengajar, tapi sekarang guru juga harus punya obligasi ilmiah. Untuk kenaikan pangkatnya juga menjadi hal suatu kewajiban sekarang. Oke, baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Mengapa sulit membuat karya ilmiah? Nah, ini pertanyaan mendasar yang kami lihat, kami sudah melakukan survei,
paling tidak walaupun ada banyak kesulitan, kalau digaris bawahi ada 4 masalah besar. Yang pertama adalah tidak punya kemauan. Ini masalah yang paling pertama, siapapun orangnya, walaupun dia sehari-hari berkontribusi atau sehari-hari dia kegiatannya dengan akademik, tetapi lingkungannya juga banyak ilmuwan atau banyak peneliti, tidak punya kemauan, nggak bisa. Contoh, di suatu komunitas perguruan tinggi ada banyak dosen ilmuwan yang dia riset melakukan publikasi, tapi ada beberapa dosen 1-2 dia tidak mau. Kalau sudah tidak mau, tidak punya motivasi, nggak bisa sudah. Walaupun lingkungannya labnya mendukung, mahasiswa S1, S2, S3-nya mendukung, teman-teman sekelilingnya mendukung punya publikasi riset yang banyak. Tapi kalau sudah tidak punya kemauan dari dirinya sendiri, nggak bisa ini. Teman-teman guru juga demikian, mahasiswa juga demikian. Tapi yang membedakan untuk mahasiswa kalau tidak punya kemauan, nggak bisa selesai S1-nya, nggak bisa selesai S2 atau maupun S3-nya ini. Yang kedua adalah kendala penguasaan pengetahuan. Banyak orang ingin punya publikasi, ingin melakukan riset, tapi tidak tahu caranya. Maka solusinya adalah belajar terus-menerus. Dan yang ketiga, yang salah satu yang akan kita bahas setelah ini adalah minim gagasan atau ide. Khususnya apa yang harus ditulis, mencari kebaruan, maka mau tidak mau harus kreativitas. Nah ini akan banyak kita kaji setelah ini. Nah kaitan yang keempat ini kurang tahu cara menulis. Ini juga insya Allah yang 3-4 ini kita kaji. Jadi dalam penulisan karya ilmiah ada 2 syarat yang harus kita miliki, 1 kemauan, 2 kemampuan. Kemauan saja tanpa kemampuan tidak akan bisa, kemampuan saja tanpa didasari oleh kemauan juga nggak akan menghasilkan karya yang bagus. Jadi dua-duanya ini harus tinggi. Baik, kita masuk. 2 hal penting konten. Dalam karya ilmiah sebenarnya hanya ada 2 keahlian ilmu yang Bapak Ibu kuasai. 1 adalah konten dari apa yang kita teliti. Jadi kalau kita menguasai konten yang kita teliti, misalkan teman-teman guru, bagaimana mendesain pembelajaran di tengah pandemi, misalkan untuk anak berkebutuhan khusus, ini adalah ide masalah yang menarik. Jadi ini kualitas masalah. Kemudian metodologinya tadi termasuk analisisnya, termasuk data sudah disampaikan oleh Pak Hasan tadi, materi yang tadi. Ini menjadi penting bagi kita. Lah, konten ini yang mendasari nanti penyajian. Tanpa adanya konten, nggak ada yang kita sajikan. Kalau ada tamu, konten itu apa yang kita suguhkan. Penyajiannya adalah bagaimana cara menyuguhkan. Lah, penyajian ini layout dan termasuk bahasa. Ini menjadi penting. Contoh, Ibu moderator tadi misalkan punya anggur. Anggurnya anggur yang paling mahal. Kemudian ada tamu. Menyuguhkan tamu, wah ini saya beli anggur mahal. Mungkin Anda kalau nggak ke sini nggak mungkin Anda minum ini. Itu orang kan bisa tersinggung. Tapi Ibu moderator tadi adanya hanya air putih. Kemudian mohon maaf ibu datang ke sini kok pas ini saya baru pindahan rumah tidak ada apa-apa. Saya hanya ada ini air, monggo dinikmati. Ibu apa yang bisa saya bantu? Oh ini baik, kalau itu saya bisa membantu. Lah bahkan bisa jadi orang tamu tadi itu adalah minta lagi. Setelah sekian lama duduk ada lagi Bu, saya masih haus. Nah itu seperti itu. Itu adalah penyajian. Jadi apa ya, orang mengatakan penyajian tidak penting, itu salah. Yang penting konten. Tidak, dua-duanya adalah hal menjadi penting. Maka riset termasuk menyajikan dari pendahuluan, novelty atau kebaruan, ini dua-duanya harus bersatu. Harus bersatu. Jadi ini 2 hal ini aja yang wajib ada. Oke, baik, strategi menulis karya ilmiah. Nah, Ibu Bapak terkait dengan materi kita, bagaimana ini menjadi mengkaji atau mencari kebaruan. Yang pertama adalah persiapan topik dan layout dulu. Layout bisa terakhir ini. Yang pertama topik atau tema kita itu harus menarik. Menarik dan juga diikuti dengan logis. Menarik misalkan seperti ini. Ada hal riset misalkan, yang saya sampaikan tadi, bagaimana mendesain pembelajaran di desa untuk anak berkebutuhan khusus. Misalkan IPA di SD. Misalkan ada permainan, misalkan seruling atau apa saja, itu dikaitkan dengan IPA. Itu menarik. Tapi ada yang tidak menarik. Misalkan di zaman seperti ini, kita masih melakukan riset pengaruh atau hubungan tadi motivasi dengan prestasi. Nah itu tidak menarik. Kenapa? Dari dulu kalau motivasi belajarnya tinggi, ya prestasinya ya linier. Atau naik lebih tepatnya.
Kalau dia tidak punya motivasi, ya prestasinya juga nggak bagus. Jadi sesuatu yang sudah tentu benar dan sesuatu yang sudah tentu salah tidak perlu diteliti. Yang diteliti mungkin bagaimana dinamika meningkatnya motivasi, itu bisa kita teliti. Logis yang masuk akal ya. Kemudian punya data dan fakta. Ada kemarin mahasiswa saya S2, riset itu ingin melakukan riset yang tinggi dia. Saya tanya, apakah ada data? Lah ya itu Pak, data itu masih teoritik Pak. Lah dia susah itu, padahal dia ingin mengungkap suatu fenomena nyata. Lah itu harus punya data dan prinsip ilmiah jelas ini. Dan kemudian ada referensi. Ada juga mahasiswa kan sekarang aneh-aneh, mahasiswa saya juga S2. Pak, saya ingin melakukan riset ini. Dan ini saya lakukan belum ada referensinya, Pak. Karena ini benar-benar baru, Pak. Ya bingung, babak belur. Saya lihat itu aneh-aneh memang idenya. Memang mahasiswa sekarang itu kan unlimited ya. Silahkan berinspirasi seluas-luasnya. Tapi kita dibatasi dalam riset. Dan yang paling penting topik harus kita kuasai. Misalkan bidang kita itu adalah bidang pendidikan. Ya kuasai itu. Kalau kita bahasa Inggris, ya kita bahasa Inggris. Kalau kita kesehatan, ya kita kesehatan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kita berkolaborasi dengan bidang yang lain. Kemudian eksperimen pengumpulan data tadi sudah disebutkan, level materi pertama sudah sangat bagus. Lah, pengorganisasian dan pengkonsepan ini di awal harus kita miliki. Jadi kita sekarang yang ingin melakukan riset atau menulis karya ilmiah yang sudah memiliki data, kita strukturisasi, kita atur konsepnya. Saya misalkan ingin menguji antibakteri dengan apa? Dengan memanfaatkan ekstrak daun bengkoang misalkan. Lah kita menyusun strukturisasi, riset sebelumnya sudah ada antibakteri dari bahan sintetik. Bahan sintetik mahal dan juga bahaya dari bahan alam. Bahan alam sudah ada, misalkan pepaya dan sebagainya. Ini yang menarik dari pohon atau buah atau dari daun dari bengkoang. Lah kenapa ini menarik? Dilihat strukturnya. Ini pengkonsepan. Dan kalau seandainya dia mampu membunuh bakteri, kenapa demikian? Lah itu dipikirkan di awal. Kita punya prediksi di awal. Nanti hasil di pembahasan. Dan dalam karya ilmiah, pemeriksaan penyuntingan itu menjadi penting. Bukan hanya melamar anaknya orang ini menjadi penting. Tapi dalam karya ilmiah juga menjadi sangat penting. Dan ujungnya dari riset kita, ujungnya dari analisis kita yang disampaikan pemateri tadi adalah publikasi. Karena percuma kalau kita melakukan riset analisis, diam itu nggak dipublikasikan. Ujung-ujungnya adalah publikasi kita. Baik, ini mengapa artikel kita ditolak? Ini dalam rangka menggiring ke kebaruan riset, teman-teman, ibu bapak semuanya. Yang pertama adalah banyak artikel baik nasional maupun internasional. Kenapa ditolak? Bukan karena ide kebaruannya tidak ada, tapi artikelnya tidak siap. Saya punya teman kemarin seorang guru besar. Risetnya sangat menarik, kebetulan riset dengan saya. Tetapi apa yang terjadi? Artikel tersebut ditolak di internasional. Saya sudah menyampaikan ke beliau, memang waktu kemarin sibuk, saya menyampaikan analisis bagus, tetapi ada pembahasan yang terlewati. Yang justru hasil itu krusial. Sudah submit saja. Betul dapat sekian hari ditolak. Saya sampaikan, Prof, ini karena memang ini. Nah, kemudian kita diskusi lagi, diperbaiki lagi, dan review sekarang. Dan bahkan ada kemungkinan besar itu diterima karena sudah merombak total. Ini artikel tidak siap dari segi konten dan termasuk dari segi layout, termasuk dari segi bahasa. Ini banyak, bukan karena riset kita tidak menarik. Ada beberapa teman guru kemarin kami membimbing karya ilmiah. Ada teman guru yang punya publikasi internasional terindeks Scopus dan Web of Science kemarin. Ada beberapa guru kemarin di Malang dan Surabaya kemarin. Menariknya apa? Ternyata riset beliau itu bukan menarik, khususnya dalam pembelajaran pandemi. Saya melihat datanya tidak banyak, hanya beberapa sekolah. Tapi itu kita polis sedemikian rupa, sudah submit walaupun menunggu terbit. Ini yang artinya apa? Teman ada yang satu guru SD, yang satu guru SMA ini. Ini bisa ternyata. Jadi teman-teman yang mengajar di SD sekalipun, PAUD sekalipun, itu tahun kemarin kami juga membimbing ada guru PAUD JTK ya di Malang punya obligasi. Artinya apa? Itu bisa kita lakukan. Pak, saya kan hanya PAUD, hanya SD. Lihat kebaruannya, lihat dalam konteks novelty, lihat dalam konteks kontribusi di level itu. Kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi ya memang berbeda, tapi kalau dilihat sesama itu kebaruan di situ kontribusi sangat besar. Lah, yang berikutnya adalah kualitas bahasa artikel. Bahasa ilmiah itu berbeda dengan bahasa umum atau bahasa populer. Lah ini hampir separuh kalau di kami melihat kemarin
Catatan reviewer yang ditolak, salah satunya yang paling banyak juga adalah karena kualitas bahasa yang rendah. Misalkan metode itu kan secara umum ditulis dalam bentuk past tense. Ada teman-teman nulis dalam bentuk present tense, bahkan future tense. Kalau future itu kan masih will, akan. Nah, itu kan bahasa proposal. Dari situ saja, walaupun riset kita menarik, ditolak. Reviewer, bahkan editor mengatakan, dari tulisan aja ini orang ini nggak mampu, apalagi dia riset. Sudah underestimate ke kita. Bahkan ada teman-teman kemarin, salah satu kajur bahasa Inggris di kami, Pak Taufik kok punya saya ditolak, padahal menurut saya bahasa sudah bagus. Saya sampaikan, Bapak, bukan bahasa Bapak tidak bagus, sudah bagus, tapi pemilihan kata dalam bahasa ilmiah dalam artikel itu berbeda dengan bahasa umum. Setelah itu direvisi, betul, akhirnya accepted. Betul itu. Jadi beliau, oh ternyata berbeda ya. Beliau sibuk ya, baru beberapa tahun terakhir ini yang baru riset untuk publikasi. Ada juga yang keempat, artikel terlalu pendek, terlalu panjang. Lah ini banyak penyakit di kita. Artikel terlalu pendek karena ada yang beralasan, Pak Taufik kan harus singkat pada jelas. Hanya 2-3 halaman, di reject. Kecuali ada tipe artikel yang memang dia short communication, memang pendek. Kemudian ada terlalu panjang seperti buku. Ada kemarin beberapa teman mahasiswa S3 kemarin juga di reject. The article is too long, terlalu panjang. Itu berbeda dengan buku. Kalau artikel itu bukan diringkas ya, dipadatkan itu artikel itu. Dan yang terakhir ini artikel dikirim ke jurnal yang tidak sesuai. Jurnalnya education dimasukkan ke jurnal science engineering misalkan dan lain sebagainya. Ini kelima alasan ini menjadikan kenapa artikel kita ditolak. Ini Ibu Bapak. Baik, kita lanjutkan. Oke. Hal-hal yang harus dihindari, pertama plagiarism. Ibu Bapak, walaupun kita mengutip, tetapi hindari kutipan itu kita ambil secara langsung tanpa kita parafrase. Kecuali 1 ayat, 2 undang-undang. Kalau ayat jangan coba-coba kita parafrase. Mentang-mentang kita ahli bahasa, ayat di Al-Quran kita parafrase. Atau undang-undang kita parafrase. Itu. Oke, maka hati-hati kita. Karena ada teks pengecekan similarity. Yang kedua adalah terfokus pada tulisan kita. Hati-hati dengan gambar atau tabel atau grafik. Walaupun kita rujuk, misalkan ini punya Bu Femi Afriani. Saya punya tulisan, ada gambar. Oleh Bu Femi Afriani dirujuk, ditulis rujukan saya, Taufik 2020. Itu tidak boleh. Kenapa? Ada banyak jurnal, ada banyak penerbit yang harus izin. Kenapa? Dilarang menampilkan atau memproduksi ulang dalam bentuk apapun kecuali izin dari penerbit. Lah itu yang harus kita punya izin tertulis. Loh Pak, kan sudah kita rujuk, itu yang tidak boleh. Kecuali yang benar-benar free, open, diizinkan itu. Nah, tapi secara umum kalau dipublikasi di jurnal, itu kita harus izin pada penerbit. Itu yang tidak boleh. Termasuk kalau tulisan kita sendiri pun harus izin kita ke penerbit itu. Kemudian, poor quality, translasi saya kira sudah disebutkan tadi. Berikutnya adalah tip dan trik preparasi ya. Saya kira mencari jurnal yang 7, misalkan teman-teman guru banyak itu kalau teman-teman guru atau mahasiswa, ini saya buka, cukup cari kalau nasional ini buka Sinta ya. Oke. Ini mencari jurnal ini. Ah, ini lihat di sini. Mohon maaf bagi teman-teman dosen, saya kira sudah biasa ini. Bagi teman-teman mahasiswa, guru, atau ini kan juga bervariasi. Ini bisa dilihat. Misalkan teman-teman guru ingin mencari jurnal pendidikan. Klik. Cari di sini. Ada 770-an total record di sini. Dicari di sini. Misalkan konseling. Kebudayaan misalkan ini. Kebudayaan ya, kita ambil yang bawah. Itu kita lihat. Lah, kita kaitkan apa yang dibahas di situ. Kemudian dicarilah 5-10 artikel di situ. Kira-kira kualitas tulisan kita, panjang pendeknya, termasuk template kita ikuti di sini. Oh, mirip nggak? Kalau mirip atau di bawahnya sedikit maju di sini. Tapi kalau artikel, konten atau tata bahasa kita jauh dari sini, cari jurnal yang di bawahnya lagi. Ini adalah salah satu strategi. Kalau untuk teman-teman dosen tentunya harus mencari kalau yang internasional itu
kalau tingkatan yang pertama terindeks Web of Science. Web of Science itu indeksnya itu kalau boleh dikatakan itu di atasnya Scopus. Tapi kan di Indonesia selama ini sudah terlalu minded Scopus ya. Scopus itu menurut kami, termasuk saya lama di Tokyo ya, itu adalah di bawahnya Web of Science. Jadi kalau seandainya boleh memilih, yang bagus ya dua-duanya. Kalau seandainya hanya salah satu, mending terindeks Web of Science yang berimpact faktor. Jadi untuk kenaikan guru besar, profesor, untuk kolektor kepala yang lain itu sudah bisa, tidak harus Scopus. Banyak jurnal yang terindeks Web of Science tapi tidak terindeks Scopus. Sebaliknya juga demikian. Itu bisa kita lakukan. Ini salah satu strategi. Kemudian berikutnya adalah, ini sudah, cari yang cepat. Cari yang cepat artinya begini, teman-teman mencari jurnal yang dia terbitnya mungkin tiap bulan, atau paling lama 2 bulan sekali. Jangan cari jurnal yang mungkin 1 tahun, 2 atau hanya sekali. Karena masih ada yang saya lihat beberapa yang setahun sekali, walaupun juga internasional. Lah ini kita babak belur itu. Bisa jadi 2 tahun lebih itu prosesnya. Lah ini lama bagi kita, nggak bagus. Bisa jadi riset kita itu sudah didahului oleh orang. Baik, secara umum struktur ilmiah itu ada komponen dasar dan komponen umum. Komponen dasar ini dari judul, title, atau title, afiliasi, abstrak, dan sebagainya. Komponen utama pendahuluan sampai daftar pustaka. Baik, kita lihat satu-satu. Abstrak dulu. Abstrak, apa yang dilakukan penulis secara singkat. Saya tidak membahas ini karena nanti saya fokus ke ke materi pendahulu, ke novelty ya. Jadi abstrak ini intinya adalah apa yang dilakukan penulis secara singkat. Ada 2 mazhab yang diikuti. Yang pertama diikuti dari mengapa riset ini penting, kedua tujuan penelitian, ketiga metode, keempat itu adalah temuan riset, kelima implikasi. Itu mazhab yang pertama adalah menulis abstrak. Dalam menulis abstrak, mazhab yang kedua adalah langsung tujuan penelitian, metode, dan juga diikuti hasil dan implikasi. Tetapi secara umum dalam menulis abstrak baik nasional maupun internasional ada 3 kesalahan besar yang paling umum terjadi di Indonesia. Baik mahasiswa, dosen, guru, dan sebagainya. Kesalahan pertama, abstrak itu diambil beberapa kalimat mengambil dari introduction, beberapa kalimat mengambil dari metode, dari hasil, dan kesimpulan. Itu adalah copy paste seperti clipping. Kesalahan yang kedua adalah di abstrak itu lebih banyak pada metode. Metode itu proporsinya yang banyak menulis di Indonesia itu lebih dari 50%. Itu yang banyak kita temukan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hasil itu bukan pada temuan penting, tapi masih yang kalau kuantitatif masih ada data. Hasil menunjukkan bahwa kenaikan sekian persen, rata-rata sekian, tapi bukan mengapa demikian. Dan yang kesalahan yang terakhir itu adalah implikasi riset banyak tidak disebutkan. Oke, yang kedua adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini novelty, kebaruan yang kita bahas. Oke, kita masuk satu-satu. Kalau judul ini, judulnya harus bukan SPOK, judulnya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Cara menarik judul itu adalah hal temuan dari riset kita yang kita tampilkan. Misalkan tadi adalah kita melakukan riset untuk anak berkebutuhan khusus di era pandemi, SD misalkan. Judulnya bisa kita buat fenomena, kalau internasional, new phenomenon of dynamic motivation. Nah, fenomena baru dari dinamika motivasi anak berkebutuhan khusus di era pandemi, misalkan seperti itu. Oke. Atau bisa jadi judul itu dalam bentuk kalimat tanya. Nah, misalkan ada teman yang kemarin saya masih ingat, dia melakukan penelitian untuk orang yang ada suatu kampung yang itu pernikahannya itu banyak. Itu dibuat pertanyaan, boleh. Apakah pernikahan XXX ini membahagiakan? Itu boleh seperti itu. Yang penting jangan tanda seru. Oke. Ini kita masuk yang kedua. Kita masuk kepada, maaf ini kok nggak jalan. Judul bukan SPOK tadi ya. Autor tidak boleh ada gelar ya. Afiliasinya harus resmi. Oke, bagaimana menyusun afiliasi resmi? Alamatnya juga harus resmi. Karena ada kemarin teman itu guru, alamat apa? Bukan alamat sekolah atau alamat itu yang ditulis adalah alamat
perumahan, itu nggak lazim, itu yang penting bagi kita. Kalau kampus atau tidak perlu diinggriskan, cukup Indonesia, kayak Universitas Negeri Malang, Indonesia saja yang resmi itu, tidak perlu diinggriskan. Lah, abstrak sudah saya bahas tadi. Kita bahas tadi. Kata kunci saya kira kita ambilkan dari mana ya? Hal-hal kata-kata penting di dalam naskah, 5 sampai 7 biasanya. Oke, kita masuk pada latar belakang. Bagaimana mengkaji novelty? Novelty pendahuluan ini adalah mengkaji mengapa penelitian kita itu penting dilakukan. Kemudian pendahuluan ini harus menjawab masalah apa yang dipelajari. Jadi pendahuluan ini hanya berisi masalah kenapa riset kita itu penting dalam mengatasi masalah. Kesalahan terbesar di kita, banyak kami temukan, itu pendahuluan sudah ada solusi. Maka di dalam pendahuluan, ini novelty ini menjadi suatu kewajiban di sini. Oke, saya mungkin akan bertanya random. Mungkin ada nggak yang menjadi volunteer ya, yang sukarela dari dosen mungkin, sebagian dari satu lagi dari guru, risetnya apa? Mungkin langsung saya praktekkan untuk mencari ide kebaruan. Atau kalau enggak Bu moderator aja. Bu Ismaya itu bidangnya apa Bu Ismaya? Ini ada yang raise hand, ini 5. Kayaknya Bu Ismaya. Yang raise hand monggo langsung saya bantu ini. Mencari kebaruan. Ini Pak, suaranya peserta ini disable untuk menjaga kestabilan jaringan. Jadi nanti pertanyaannya mereka itu lewat interaktif pertanyaan. Enggak gini, ini saya ingin mempraktekkan mencari kebaruan. Oke, ingin mencari kebaruan ini. Jadi kita langsung praktek saja. Ini kan di pendahuluan itu harus ada kebaruan, harus ada gap. Mengapa riset ini penting dilakukan? Oke, tadi ada yang raise hand. Enggak apa-apa, yang raise hand ini coba dinyalakan mungkin. Minta tolong apa? Ibu Hilda, apa bisa Ibu Femi tadi dibuka? Ibu Hilda. Yang raise hand coba. Ini mungkin hanya 2 saja atau 1 minimal. Ini biar enak kita mencari bagaimana mencari kebaruan langsung nih. Kalau hanya contoh susah kita. Betul Pak. Ibu Hilda. Bagus. Mungkin bisa dibuka. Oke, ada yang jawab satu. Bisa dibuka. Untuk peserta atas nama Bu Femi Afriani, Pak Agus. Ya, Bu Femi Afriani tadi. Oke. Tadi Ibu Gusnita yang sudah Oke, silakan. Oh ya, silakan. Silakan Bu Gustina. Oke, Bu Gustina ya. Silakan Bu. Ibu, Bapak. Oke. Halo, suaranya masuk? Masuk. Ya, masuk. Silakan Ibu Gustina Hidayat. Halo Pak Taufik. Oke. Ibu dari mana, Bu? Saya dari STS 11 April Sumedang. Oh, Sumedang, nggih. Ibu bidang jurusan apa, Bu? Prodi apa? Saya di manajemen. Manajemen. Ibu tertarik atau selama ini menggeluti riset apa, Bu? Saya risetnya itu tentang kebangkrutan, Pak. Financial distress. Oke. Finansial, kita lihat. Ibu selama ini sudah punya publikasi internasional atau nasional? Nasional sudah. Internasional belum ya? Belum. Oke, baik, kita ini. Oke, ini pertama, Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa, buka yang punya HP atau yang buka Google Scholar. Oke, cara mencari kebaruan sebenarnya mudah. Oke, kita fokus ini. Sayang waktu kita terbatas 1 jam ya. Biasanya kalau kami mengadakan pelatihan langsung ini bagus ini pelatihan yang awal, tapi kalau sudah BIMTEP langsung itu kita biasanya minta peserta yang punya draft kasar saja atau ide kasar. Oke, kita lihat ini. Financial distress. Ini sudah ada. Oke. Bu Gustina, ini ya. kebangkrutan fokus pada apa, Ibu?
ke beberapa perusahaan yang sudah listing di Oke, BI, Pak. bagus. Oke, yang menjadi menarik saat ini kalau Ibu Gustina mau riset ini mencari kebaruan. Sekarang banyak perusahaan, baik yang skala mikro atau perusahaan yang menengah ataupun yang besar, itu banyak yang collab karena pandemi. Kalau Ibu melakukan riset ini, konteks Indonesia misalkan diambil mikro saja, UMKM saja, Ibu yakin mudah untuk publikasi. Financial distress, ini sekarang sudah ada publikasi internasional sekitar hampir 3 juta. Ini. Lah, ini kalau dikaitkan kebaruan, ada yang mengkaitkan karena corporate performance, ada yang karena employer, ada yang karena krisis global, ada yang karena macam-macam. Ibu bisa mengkaji ini, financial distress, kebangkrutan ini, salah satunya adalah terkait dengan pandemi. Ibu bisa mengambil ini di Sumedang saja. Di Sumedang kan ada beberapa perusahaan UMKM kecil, itu diambil. Jangankan distress, yang akan menuju distress saja, Ibu bisa mengkaji ini. Jadi yang tidak hanya collab, yang tidak hanya bangkrut, yang kira-kira akan bangkrut, itu bisa dikaji. Mengambil satu bidang saja. Tentunya kaitannya salah satunya kalau ingin dikaji, dikaitkan tidak hanya dengan pandemi, adalah local culture misalkan. Banyak paper-paper seperti ini, misalkan dikaitan dengan local culture. Kita lihat, ada ratusan hampir 400.000, Bu. Di Amerika dan lain-lain. Ini bisa kita ambil. Nah, inilah kita mencari kebaruan riset. Nah, kalau kita membaca peluang, oh ternyata di sekeliling kita ini, Ibu tidak usah mungkin perusahaan yang besar, kayak Microsoft dan sebagainya, itu terlalu tinggi bagi kita. Lingkungan kita saja itu adalah mencari kebaruan, intinya kita mencari keunikan. Kalau ingin mencari keunikan, kita harus tahu persamaan. Kalau tahu persamaan, kita akan tahu perbedaan. Kalau tahu perbedaan, kita akan tahu keunikan. Kalau tahu keunikan, disitulah novelty yang ada di riset. Bu Gustina bisa membahas riset sebelumnya atau financial distress. Bisa jadi membuat kalimat paragraf pertama, Bu Gustina, adalah dalam beberapa tahun terakhir atau dalam beberapa dekade terakhir, financial distress menjadi salah satu masalah besar bagi perusahaan di berbagai negara. Ibu bisa mencari. Gimana cara mencari itu, Pak? Cara mencarinya adalah, ini bisa jadi ini. Ibu cari di sini, in Amerika. Oke, ada kan? In Japan. Ada. Kemudian Ibu masuk juga in Asia. In Indonesia. Bisa masuk. Dari situ Ibu bisa membahas paragraf kedua. Secara umum masalah financial distress diakibatkan oleh banyak faktor A, B, C, D, E, F. Paragraf ketiga bisa Ibu kaitkan. Menariknya dalam 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir, banyak perusahaan dari berbagai sektor, baik skala kecil, menengah atau besar, mengalami kebangkrutan, bahkan disinyalir banyak yang akan bangkrut di tahun mendatang, khususnya dalam era pandemi. Belum ada rujukan dalam 100 tahun itu, Bu. Karena era pandemi ini kan 100 tahunan belum ada. Ini bisa masuk. Baru masuk ke Indonesia sebagai penduduk terbesar di dunia, baru Ibu masuk ke UMKM misalkan, mengambil Sumedang, tidak ada masalah. Tahu Sumedangkah atau apa itu bisa masuk di situ. Nah, Ibu di paragraf keempat mengkaji financial distress UMKM di beberapa dikaji oleh ini. However, akan tetapi itu sudah kebaruan. Dalam konteks UMKM ada sekian faktor yang belum dikaji di beberapa paper sebelumnya. Adalah misalkan local culture atau apa. Itu Ibu bisa masuk. Selesai 4-5 paragraf. Itu adalah kebaruan. Jadi kebaruan itu ada di sekitar kita, tapi kita kurang peka dalam membaca itu. Saya termasuk salah satunya itu, punya publikasi, Scopus sekitar 200-an lebih, dan dalam sekian tahun terakhir punya nama pertama di Spill Exposure ada sekitar hampir 15 ya dalam 2 tahun ini. Kenapa demikian? Kita mengkaji riset nanomaterial dari pasir atau dari batu kapur yang tidak ada di negara manapun. Ya sudah, nggak ada saingan. Kenapa? Keunikan. Bukan berarti kita hebat, tapi kita bisa mencari peluang apa yang membedakan. Oke, satu. Oke, Bu Ismaya, coba satu lagi yang raise hand. Saya langsung praktekkan satu lagi. Itu bagus, Bu Gustina. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya. Oke, sama-sama. Baik, Pak. Satu lagi. Ya, partisipasinya. Kali ini ada Pak Lutfi Horonisa, Pak Agus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Lutfi ya. Dari mana Bu Lutfi? Saya dari Universitas Pajajaran, Pak. Oh, Bandung. Nah, ini Pajajaran. Ibu bidang apa, Ibu? Saya di bidang perpustakaan dan sains informasi, Pak. Oke. Perpustakaan dan sains informasi ya. Oke. Ya. Risetnya terkait di apa, Ibu? Kebetulan tadi beberapa kali disinggung oleh Bapak ya, kebetulan saya juga punya fokus di anak berkebutuhan khusus, Pak. Oke. Ya. Nah, saat ini saya sedang ingin meneliti mengenai pola pencarian informasi pada anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan pendidikan seksual, Pak. Oke, bagus. Kebetulan saya kemarin juga bimbing mahasiswa S3, Bu ya, tentang sexting yang untuk anak remaja tapi. Ini Ibu bahkan lebih menarik ini, anak berkebutuhan khusus. Oke, Bu Lutfi, selama ini sudah punya publikasi ya? Saya sudah, Pak. Tapi memang skripsi saya dulu S1 dan S2 membahas tentang hal yang sama, Pak. Cuman memang saya rencana mau S3 ya, Pak ya. Jadi saya inginnya sih berfokus ke pola pencarian informasi pada seks ini baru sekarang, Pak. Baru sekarang. Jadi untuk yang pendidikan seks itu belum ada publikasi gitu, Pak. Oke, Ibu biasanya anak berkebutuhan khusus, Ibu yang di tesisnya biar gabung ya dengan skripsinya itu Ibu menuliskan apa istilahnya? Karena ada 4 istilah. ABK, Pak, anak berkebutuhan khusus. Oke ya, anak berkebutuhan khusus ya. Ya. Anak kecil ya. Special needs, Pak. Iya, oke, special need ya, oke. Ya. Special needs. Oke, biarkan nanti dia. Oke, ini kalau S3 ini memang harus internasional ya. Ini saya buka yang ini dulu. Oke. Ini adalah satu. Ibu bisa jadi di judulnya nanti. Ini bisa dikasih seperti ini, Bu. Boleh judul. Problem and Solution. Problem and Solution. Oke, Pak. Nggak apa-apa, judul artikel internasional saya beberapa kali masuk ke sini. Jadi ini Ibu, kalau dilihat secara umum, riset untuk anak berkebutuhan khusus terkait dengan sexting, ini masih sangat sedikit, Bu. Kalau ini untuk remaja, itu sudah banyak. Untuk masyarakat umum sudah banyak. Tapi untuk anak berkebutuhan khusus, itu sangat sedikit. Oke. Ibu bisa mengkaji ini, Bu Lutfi. Salah satu yang dikaji adalah, pertama adalah masalah sexting. Ini kan masalah sexting kan? Iya. Di berbagai negara. Oke, in many countries. Paragraf pertama. Paragraf kedua, Ibu bisa mengkaji solusi yang sudah ada selama ini. Paragraf pertama adalah sexting. Dalam beberapa tahun terakhir, sexting khususnya terkait dengan perkembangan IT menjadi masalah besar yang dihadapi oleh semua negara. Semua negara memang. Kebetulan saya ada bimbing S3 yang membahas ini, Bu, sekarang. Yeah. Kemudian, yang kedua adalah, Ibu bisa menuliskan masalahnya apa saja di paragraf pertama. Paragraf kedua, Ibu langsung solution. Belum masuk kepada anak berkebutuhan khusus ya. Oke, Pak. Jadi masalah ini dulu. Oke, langsung solution. Kemudian kalau kita sudah masukkan solution, sudah dimasukkan. Oke, sorry kok ada masalah ini. Oke, ini. Oke, sebentar. Jaringan. Ini sudah ada. Di paragraf kedua, Ibu tampilkan solusi yang secara umum. Baru paragraf ketiga, Ibu menyebutkan walaupun solusi yang oleh berbagai pakar di beberapa negara, di banyak negara sudah disampaikan, tetapi bukan berarti masalah sexting itu sudah terselesaikan. Faktanya, justru dalam beberapa tahun terakhir, masalah sexting ini malah meningkat. Ibu ada referensinya, ini ada beberapa, Bu. Ini ada beberapa, kemarin ada mahasiswa BK ya, saya mengajar dengan kolega saya, itu bahas ini juga. Sampaikan Ibu. Kenapa demikian? Justru karena perkembangan zaman, itu membuat sexting itu bervariasi salah satunya Ibu, Bu Lutfi. Baru paragraf keempat, Ibu menyebutkan
Beberapa riset yang telah dikemukakan secara umum ini banyak mengkaji pada aspek anak-anak, remaja maupun orang tua. Namun demikian, masalah sexting untuk anak berkebutuhan khusus masih jarang dikaji oleh banyak ahli. Oleh sebab itu, maka kajian ini menjadi penting dilakukan. Kenapa? Tapi disebutkan kenapa orang banyak mengkaji. Mungkin karena terkait dengan anak kebutuhan khusus sendiri, mungkin terkait dengan IT media sendiri dan lain sebagainya. Lalu Ibu sebutkan di situ. Kemudian kalau sudah anak berkebutuhan khusus, apa yang membedakan di situ? Ibu masukkan di situ. Lalu Ibu sebutkan juga untuk mengatasi masalah ini secara teoretik seperti ini. Bla 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 bla. Ibu nulis lagi, however, pendekatan teoretik sebagus apapun tanpa melihat mengapa itu terjadi masalah seperti itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Oleh sebab itu, the problem why the sexting in children are special need. Kenapa masalah sexting di anak berkebutuhan khusus anak-anak ini ada, itu justru dikaji. Sehingga Ibu judulnya nanti problem and solution. Solusinya juga ada. Itu saya kira sangat bagus itu, Bu. Oke, Pak. Saya berkolaborasi dengan teman BK kemarin. Dan memang unik, Ibu, untuk sexting anak berkebutuhan jauh berbeda dengan anak yang pada umumnya. Ibu sendiri akan kaget itu. Dan itu kalaupun dilakukan riset 20 tahun ke depan tidak akan selesai, Bu. Karena benar-benar unik. Mencari informasinya sexting saja, responnya saja itu berbeda, Bu. Iya, maupun betul. yang lain. Nah, justru ini adalah novelty riset kita. Ibu bisa masukkan dalam konteks Indonesia juga nggak ada masalah. Loh, anak berkebutuhan khusus di kita itu berbeda kok dengan negara luar, termasuk negara baju. Nah, Ya, inilah yang menjadi batasan novelty dalam riset Ibu. Lah sebenarnya kebaruan riset itu menjadi sangat mudah bidang apa saja itu. Yang bidang pendidikan juga sama, yang bidang engineering juga sama. Jadi kita itu tidak perlu muluk-muluk mencari riset yang belum pernah ada di dunia. Kita terlalu besar cita-cita kita. Kita hanya mencari di sekitar kita. Kita riset itu ujung-ujungnya kan kita memberikan kontribusi keilmuan baik secara teoretik maupun praktik. Bu Lutfi bisa jadi dua-duanya nanti. Teoretiknya keilmuannya ada, praktiknya ada nanti. Kalaupun nanti belum ada solusi, paling tidak keilmuan. Oh, kenapa sexting anak berkebutuhan khusus melakukan ini? Bagaimana polanya? Di paper kedua, Ibu Lutfi bisa menuliskan the dynamic, dinamika pola sexting di anak berkebutuhan khusus usia sekian. Itu sudah satu paper, Bu. Dinamikanya berbeda. Kenapa demikian melakukan itu satu paper sendiri. Solusinya bisa satu paper sendiri. Nah, inilah panjang sekali, Bu. Jadi kita itu sebenarnya hanya mencari itu. Maka ini menjadi penting bagi kita. Apa ikro kita harus membaca di awal. Ya. Baik. Karena kenapa di teman-teman di Indonesia susah untuk melakukan menulis artikel riset yang bagus? Karena melakukan riset dulu, menulis artikel, baru mencari referensi. Alasannya apa? Lu Pak Taufik, referensi kan ada di akhir. Baru kalau kita nulis referensi. Betul, referensi memang ada di akhir. Tapi membaca referensi itu ada di awal. Makanya ayat pertama itu ikro, bacalah. Dalam publikasi internasional maupun nasional, ikro membaca di awal, walaupun referensi ditulis di akhir. Judul ada di awal, tapi judul itu nyiapkannya di akhir. Tema itu di awal. Maka judul ada kalinya sering terbalik. Maka salah satu judul yang saya sampaikan tadi itu menarik untuk Bu Lutfi. Yang kedua, teman-teman, mohon maaf karena waktu terbatas tidak mungkin dijadikan contoh, mungkin dua ini cukup. Ibu bisa mencari bagaimana riset internasional, karena S3 itu harus internasional bereputasi. Ibu bisa melihat di sini, ini saya ambil dari Elsevier. Banyak penerbit internasional. Ini mohon maaf bagi teman-teman mahasiswa yang S1 ya, karena tadi sudah saya tentukan yang nasional. Ibu bisa mencari di sini sexting misalkan. Yang kedua di Indonesia kenapa ini jarang dilakukan? Dianggap sexting ini masih tabu, padahal riset yang penting, Ibu. Betul, Pak, betul. Nah, sesuatu yang tabu dalam hal riset nggak ada yang tabu riset itu. Ini kita lihat di sini. Termasuk tadi financial distress atau financial crisis itu bisa mencari di sini. Mohon maaf jaringan ya ini ya. Nah ini, di satu penerbit ini Bu Lutfi, sudah ada 2.800, 3.000 artikel internasional terindeks Scopus dan Web Science ini secara umum. Coba kita lihat, riset kita menarik tidak? Riset kita itu akan menarik, salah satunya adalah, coba dilihat, tahun 2021 ini, artikel sudah terbit 112.
Padahal tahun 2020 hanya 170. Artinya apa? Tahun baru berjalan, masih bulan 5, ini sudah separuh lebih. Lah riset ini menarik. Coba dilihat. Teen, anak remaja kan? A grounded theory. Ada analisis psikologi, demografik. Ada pattern bentuk-bentuk. Ada profil. Ada juga masalah positif. Menganggap ada sexting itu adalah dari positif. Tapi saya lihat jarang mengkaji untuk anak berkebutuhan khusus. Dianggap anak berkebutuhan khusus tidak mengalami masalah di sini. Padahal anak berkebutuhan khusus juga sama. Nah, ini adalah relationship juga, risiko. Ini sangat banyak. Kayak tadi juga misalkan financial, punyanya Bu Sin tadi. Ini banyak di sini. Inilah paper-paper internasional. Ada juga banyak ini Bu. Bahkan ini hebatnya punya Bu Gustin tadi ini, Bu Gustina. Tahun 2022 sudah ada paper yang sudah terbit. Terindeks Scopus PO Science rata-rata ini. Artinya apa? Riset ini sangat menarik dalam konteks pandemi kalau saya lihat ini. Kenapa demikian? Tahun belum berlalu, artikel sudah terbit. Kita di Indonesia tahun sudah berlalu, artikel nggak terbit-terbit. Nah, ini makanya kita harus banyak membaca di sini. Bahkan dari membaca ini kita bisa tahu, oh saya masuk ke jurnal ini. Financial distress itu banyak dikaji, multi-class, corporate forecasting, dan lain sebagainya. Lah, ini yang harus kita kaji. Termasuk yang pendidikan, ini contoh terakhir. COVID misalkan, kan teman-teman guru banyak. Ini bisa kita ambil ini. Kita ambil. Sama di sini kita ambil yang sini. Saya termasuk punya artikel kemarin. Kebetulan saya juga membimbing mahasiswa S3 yang pendidikan ya. Saya kolaborasi dengan teman kemarin, ada menghasilkan 2 paper internasional COVID ini, Springer dan Elsevier. Q1 semua. Satu terkait ya COVID semua. Lah ini pun banyak ini. Yang teman-teman dokter gigi sama. Saya dengan dekan senior, mantan dekan FKG, juga menulis punya publikasi di Q1. 2 minggu, 3 minggu yang lalu terbit. Sama ini, terkait dengan riset-riset yang seperti ini. Jadi, teman-teman, Ibu Bapak semua, maka dalam konteks ini, intinya kalau boleh kita ambil kesimpulan, latar belakang itu adalah intinya rohnya adalah ada di kebaruan. Kebaruan ini adalah bagaimana caranya, kalau boleh kita ambilkan 5 tahapan trik, menyusun pendahuluan dalam konteks ini adalah konteks kebaruan. 1, kita harus berisi, ada banyak literatur di situ, riset sebelumnya. Yang jelas kita itu harus berisi masalah di sini. Jadi masalah apa yang akan diteliti? Yang kedua adalah kesenjangan, kelalaian. Ada kata however. Jadi Ibu Bapak, baik dalam jurnal nasional, tulisan internasional juga, itu ada kata akan tetapi, ada kata however dan sejenisnya. Kalau sudah ada kata itu menandakan bahwa itu ada novelty, kebaruan. Riset sebelumnya banyak menyebutkan A, B, C, D. However, akan tetapi ada aspek ini yang belum dikaji. Itu selesai sudah kalau kita sudah menulis itu. Maka sebenarnya roh kebaruan ini jelaskan, maaf ada di sini Bapak, tipnya ada di sini di terakhir ini. The best way kita itu, komparasi riset kita itu, 1, kita harus banyak baca literatur. Kemudian yang kedua adalah mencari celah apa yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, kaitkan yang hal-hal penting dengan riset kita. Baru di dalam surat pencalonan ini nanti kalau ingin membahas di diskusi, ini harus kita tunjukkan di diskusi nanti sehingga temuan kebaruan kita tuh muncul di sini. Dan pada akhirnya kalau udah di kesimpulan nanti, tunjukkan bagaimana studi kita memberikan kontribusi penting bagi pengetahuan. Jadi intinya Ibu Bapak semua, kalau kita mencari masalah, intinya itu riset kita itu adalah mengatasi masalah. Jadi ada masalah apa di sekitar kita, kita kaitkan dengan solusi yang sudah dikaitkan, diselesaikan di riset sebelumnya, kita mencari bisa jadi masalahnya baru, bisa jadi solusinya baru, bisa jadi bentuknya baru, bisa jadi prediksi hal-hal masalah baru. Itulah riset kita. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, Ibu Bapak semua, maka selesai masalah novelty kebaruan. Ini berdasarkan data yang di kami. Ini
artikel yang banyak ditolak, 60% lebih, itu karena jeleknya pendahuluan, karena jeleknya kebaruan. Banyak artikel ditolak secara umum 60% lebih itu karena kenapa? Out of date, tidak punya kebaruan riset ini. Yang kedua adalah penolakan kedua di samping kebaruan adalah jeleknya kualitas pembahasan, mengkaji. Itu yang lain termasuk bahasa yang ketiga ya. Itu juga menjadi aspek penting. Maka sebenarnya kalau kita menguasai pendahuluan, menguasai kebaruan, sebenarnya kita 60% lebih sudah selesai masalah kita. Tentunya tadi juga oleh pemateri yang pertama, bagaimana menganalisis bahas itu juga menjadi satu kesatuan yang porsinya juga relatif besar. Oke, saya kira demikian Bu Ismaya dan Bapak Ibu yang lain, karena waktu kita terbatas, ini jam 10. Jadi mungkin kita lebih banyak diskusi nanti. Terus terang memang dalam untuk menghasilkan karya yang bagus, ini sudah bagus ada kegiatan yang seperti ini. Tapi memang saya kebetulan beberapa tahun ini di beberapa perguruan tinggi banyak membantu teman-teman percepatan guru besar, dan itu memang setelah diberikan seperti ini dikarantina, diminta membuat draft kasar. Draft kasar setelah itu kita karantina sekian hari, baru kita dampingi sampai submit itu. Ini dirubah, itu baru selesai artikel. Tanpa itu biasanya akan selesai dengan sendiri. Tapi kalau dilihat banyak yang raise hand tadi, itu menandakan bahwa panitia ini sukses, banyak yang semangat untuk menghasilkan karya internasional semua. Terakhir penutup sebelum kita diskusi tanya jawab, mudah-mudahan hadirnya panjenengan semua, Bapak Ibu semua di sini dimudahkan oleh Allah publikasinya, dimudahkan risetnya, yang mau studi lanjut dimudahkan, yang dosen yang mau kenaikan pangkat dimudahkan, mahasiswa juga dimudahkan, yang bekerja juga dimudahkan. Karena sehebat apapun kita, kalau Allah tidak mengizinkan kita punya publikasi yang bagus itu tidak mungkin. Maka kita mencari ilmu dan minta pertolongan kepada Allah. Kalau itu mudah, maka tidak ada yang susah bagi kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak Dr. Taufik. Luar biasa. Selain memberikan materi juga memberikan semangat. Ya, baik Pak. Sebelum mengakhiri, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dulu dari peserta. Yang pertama dari Ibu Pratiwi Rahadiani. Katanya saya ingin menanyakan jurnal kita pernah ditolak di suatu jurnal, kemudian kita perbaiki, apakah memungkinkan untuk lakukan ke jurnal tersebut? Ya, Pak Ahmad Taufik. Suaranya kurang anu Bu tadi. Iya, Bu, saya ulang. Yang bertanya dari mana tadi? Dari Ibu Pratiwi Rahadiani. Katanya jurnal kita pernah ditolak di suatu jurnal, kemudian setelah diperbaiki, apakah memungkinkan untuk disubmit ulang ke jurnal tersebut? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus dan itu adalah masalah yang dihadapi oleh beberapa mahasiswa pasca, termasuk beberapa teman-teman dosen. Oke, ada juga teman guru kemarin nulis jurnal nasional, Pak Taufik saya ditolak. Terus gimana apa yang saya lakukan? Oke, pertama, ada dua jenis penolakan. Penolakan ketika dia diminta kita untuk merevisi dulu, untuk diberi kesempatan submit ulang, maka silakan direvisi, lalu submit ulang ke situ. Tetapi ketika kita sudah ditolak, misalkan karena kualitas seperti ini, kurang seperti ini, itu sebaiknya jangan masuk ke jurnal itu lagi. Biasanya begini, saya kebetulan juga sering berkolaborasi dengan teman-teman di luar negeri. Prinsipnya begini, kalau bisa dihindari, kalau kita sudah masuk ke suatu jurnal ditolak di situ, kita submit dengan jurnal artikel yang sama, walaupun kita revisi sebaiknya kita hindari. Misalkan ini ada Pak Udin melamar anaknya orang, tapi ini contoh ya. Kemudian ditolak di situ. Saya akan merevisi lagi karena ditolak, misalkan nggak punya mobil, kemudian punya mobil, setelah itu saya udah punya mobil, ngelamar lagi, sebaiknya jangan. Nah, ini contoh. Nah, kenapa? Karena masih ada jurnal yang lebih baik dari yang sebelumnya, lamar yang lebih baik. Nah, itu seperti itu. Kenapa? Ini fakta. Kami kebetulan 6 tahun ini ada sudah sekitar kasus 30 lebih submit yang sama. Dari 30 itu semuanya ditolak yang di kami. Ada mahasiswa S2 dan S3, ada yang nasional dan sebanyak internasional.
diperbaiki, submit lagi, tetap ditolak. Bahkan ada yang penolakan jawaban yang kedua dikatakan out of scope. Caranya gimana? Yang bertanya tadi, misalkan bidangnya adalah begini caranya. Tadi Bu siapa? Nasional apa internasional tadi ya? Tidak menyebutkan jenis-jenisnya Pak, hanya bertanya katanya jika sudah disubmit terus ditolak apakah bisa disubmit kembali. Oke, begini. Saya akan share screen. Kalau sekali lagi tadi itu kalau meminta silakan submit ulang ketika revisi, itu dilakukan. Bagus itu Bu. Misalkan tadi Pak Udin ngelamar orang, Mas Udin boleh melamar saya, tapi potong dulu rambutnya yang gondrong. Potong Mas Udin, balik lagi yang lamar. Bapak, saya sudah potong rambut saya, lamar. Itu seperti itu. Jadi kalau kita submit, dia beri kesempatan untuk submit lagi dengan revisi, sebaiknya kita submit lagi ke situ. Tetapi kalau ditolak, out of scope dan sebagainya, kan reviewer sudah mereject di situ karena alasan sebaiknya cari di tempat lain. Jadi ada dua penolakan di situ. Oke. Cara pertama adalah saya sering menyampaikan, misalkan ini konteks internasional, misalkan nasional juga sama. Kalau nasional tadi jurnal kan sudah banyak kan, cari yang sama. Kalau internasional, misalkan ini Springer Journal Finder. Ini hanya klik ini. Ibu, Bapak, klik Jurnal Suggester di Springer. Saya ambilkan contoh misalkan, ini contoh. Cara bagaimana kita menjaga-jaga, tapi tidak boleh kita di waktu yang bersamaan submit ke 2 jurnal atau lebih. Jadi Pak Udin tadi tidak boleh melamar anaknya orang dalam hari yang sama, bulan yang sama, belum ada jawaban 10 anaknya orang dilamar. Oh Pak Taufik, kan mana yang lebih cantik yang menerima saya yang saya pilih? Tidak boleh. Oke. Ini misalkan ini saya jadikan contoh, misalkan mohon maaf saya ambil ini. Ini kita praktek ya. Oke, saya ambilkan nama saja ini. Oke. Oke, ini misalkan ada paper, misalkan ini punya Ibu tadi bertanya, masukkan saja ke sini Ibu. Klik Jurnal Suggester. Springer ya. Silakan di HP, yang penting ada judul dan abstrak saja. Kalau ini internasional bahasa Inggris. Kalau Indonesia kayaknya belum ada yang futur seperti ini. Klik ini, Bu. Langsung klik ini. Oke. Nah, ini ada, Ibu. Misalkan kita nulis ini, sudah punya judul bahasa Inggris dan abstrak yang bagus. Dia akan mencari ini. Oh, saya akan masuk ke jurnal ini, masuk ke sini. Dia 57 hari first decision. Karena banyak jurnal yang terbit tiap bulan. Maka kalau kita ingin cepat publikasi, cari jurnal yang terbit tiap bulan. Di sini sudah diberikan, di Springer misalkan. Oh, misalkan ditolak di sini. Ibu tinggal mencari yang di bawahnya, impact factor yang di bawahnya. Ini sudah memberikan. Oke, ini misalkan. Nah, ini kan banyak, Bu. Oh, ini 209, tinggalkan ini kelamaan ini. Lah ini faktornya 3 tadi. Lah Ibu bisa masuk ke sini. Impact faktornya yang di bawahnya. Pak, ini kok bisa betul ini 10 hari benar. Karena memang terbit tiap bulan. Tapi dia mereject 1 hari. Kemarin saya submit dengan salah satu teman Brawijaya. Submit sore, besoknya di reject. Baru minggu kemarin. Nggak apa-apa, dia terbitnya cepat kok. Nah ini kita cari. Ini banyak jurnal. Jadi Ibu, Bapak semua, ditolak 1 jurnal, masih ada ribuan jurnal yang lain yang mau menerima kita. Itu prinsipnya. Jangan sampai patah hati. Masih banyak terus terang jurnal. Nah, strategi submit sebenarnya bisa ada 2. Kalau kita tidak terburu-buru lulus untuk mahasiswa, atau tidak kenaikan pangkat tidak terburu-buru, carilah jurnal yang tinggi, yang dia menerima atau menolak cepat. Misalkan yang 10 hari yang tadi. Ini dia biasanya menolak, beri masukan. Kita revisi. Masukkan lagi. Ke jurnal yang tinggi juga. Ada masukan, kita revisi. Kalau diterima, alhamdulillah. Nggak diterima juga, alhamdulillah. Baru dari setelah ditolak 2-3 jurnal revisi itu kan revisinya banyak. Kita cari ke jurnal misalkan dari Q1 masuk ke jurnal Q2 atau Q3. Itu mudah masuk. Ini yang juga sering kami lakukan. Tapi yang aneh sekarang masuk ke jurnal yang tinggi itu masuk yang sekarang. Kalau dulu awal-awal masuk jurnal tinggi ditolak. Turunlah ke Q3. Sekarang masuk Q1 rata-rata masuk kalau sekarang. Karena sudah
terbiasa ya. Jadi itu strategi yang pertama. Strategi kedua, bagi kita pemula bisa dibalik, cari jurnal yang baru terbit. Jurnal yang baru terbit, kalau dia jurnal belum terbit, belum terkenal, dia masih kekurangan naskah. Itu banyak ratusan jurnal yang terindeks internasional, termasuk juga nasional, yang baru terbit 1-2 tahun yang lalu. Cari itu. Ibaratnya apa? Teori ekonomi, ada permintaan penawaran. Kalau dia baru terbit, dia butuh naskah. Kita masuk. Jadi itu strateginya. Maka ilmu mencari jurnal itu sangat menentukan. Bisa jadi artikel kita itu sangat bagus, tapi masuk ke jurnal yang top, keluar kita. Tapi bisa jadi artikel kita sederhana, karena masuk ke jurnal yang tepat, kita bisa masuk. Maka sekali lagi, ini menjadi penting bagi kita. Jadi demikian saya kira Bu Ismayang. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tetapi karena kita terbatasi oleh waktu, atau mungkin bisa nanti di Bapak dipersertakan verifikasi langsung dengan Bapak Ahmad